Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua. Mudah-mudahan semua terkabar sehat ya. Oke, saat ini saya sedang di dermaga Embung Teratak Paneh, Nagari Amping Parak Timur. Pada tayangan kali ini saya mengajak rekan-rekan semua berpetualang di kawasan ekowisata yang terletak di Nagari Amping Parak Timur. Wisata ini disebut dengan petualangan Amazon Amping Parak. Wow, kenapa begitu? Ikuti perjalanan saya kali ini. Untuk wisata kali ini saya naik perahu bermesin milik Pak Datuk Saparudin. Dalam rombongan juga ada Henry Saputra, ini teman saya, Okiang, pemuda setempat, Fauzan Sepriadi. Kami hendak menuju hulu sungai. Jalur yang mau kami tempuh ya sekitar 4 km. Kabarnya teman-teman semua, di sepanjang jalur menuju hulu sungai Amping Parak Timur ini, jadi informasinya teman-teman, Amping Parak Timur ini berada di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki daya tarik menakjubkan. Nah, keindahan hulu sungai tersebut hanya dapat dinikmati dengan perahu mesin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah disuguhi ini. Jadi beberapa menit perjalanan kami sudah disuguhi pemandangan indah. Kami disambut oleh sebuah pulau ini, pulau apa ini? Yang cukup besar. Pulau ini ditumbuhi pohon dan semak khas hutan tropis. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di pulau tersebut, tapi pulau tersebut sangat keren. Pokoknya keren sekali teman-teman. Selanjutnya perahu yang kami tumpangi terus bergerak ke arah hulu. Ya, enak juga sih naik perahu seperti ini. Ukuran perahunya tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil, muat untuk sekitar 10 orang penumpang lah. Nah, saat kami berlayar, cuaca sangat cerah sekali, cerah dan bahagia ini tampaknya. Ya, mudah-mudahan cuaca terus membaik. Nah teman-teman, kami saat ini hendak memasuki kawasan perkampungan yang sudah tenggelam. Nah, itu ada tanda-tandanya, bisa teman-teman lihat semua. Ada bonggol, ada artefak, ada bekas-bekas. Pokoknya ini kampung dulu. Kalau menurut Pak Saparudin, ini Kampung Ampacang Manih. Nah, jadi dekat dari sini juga ada Kampung Sawah Liek. Ini menurut beliau merupakan kampung yang paling tua di Nagari Amping Parak. Nah, sekarang sudah terendam, sudah terbenam oleh air. Nah, bisa disaksikan teman-teman sejumlah peninggalan atau bukti-bukti konkret bahwa kawasan ini merupakan sebuah kampung yang sudah ditinggalkan kemudian terbenam oleh air. Nah, ini pepohonan di sepanjang perjalanan kita. Jadi ini sebuah daya tarik yang menurut saya sangat luar biasa untuk disaksikan di kawasan ini. Nah, kawan-kawan perlu pahami bahwa karena ini memang kampung tua di Nagari Amping Parak. Nah, sebelum berangkat ya tentu perlu mendapat informasi yang lebih komprehensif dari masyarakat atau dari pemilik kapal sendiri yang mengetahui secara pasti lokasi-lokasinya. Tapi masih banyak lagi nih teman-teman lokasi-lokasi menarik yang mau kita kunjungi. Nah, perahu yang kami tumpangi terus bergerak ke arah hulu. Kita telah melewati tadi kampung tua. Nah, saat kami berlayar, sekali lagi cuaca sangat cerah. Yang mudah-mudahan cuaca baik-baik saja hingga kami merapat kembali ke dermaga.
harapan saya itu saja. Kemudian air yang saya lihat, ini sudah mulai jernih ini. Kalau di dermaga tadi agak keruh, ini mulai agak jernih. Keruh ini disebabkan, kalau menurut Pak Saparudin beberapa waktu yang lalu di sini sedang musim hujan. Nah, sehingga banyak lumpur, banyak endapan. Oke teman-teman, kita terus lanjut. Nah, menurut Pak Saparudin ya masih banyak lagi nih keindahan-keindahan alam yang mau kita saksikan. Berdasarkan informasi Pak Saparudin, banyak atraksi alam liar yang akan Anda jumpai dalam perjalanan sepanjang 4 km. Bahkan di 1 km pertama saja Anda sudah merasakan suasana melewati hutan Amazon. Keren ini, seolah-olah Anda berada di kawasan hutan Amazon yang sangat liar. Kira-kira seperti itu. Dia diapit. Jadi tempat kami berperahu ini atau sungai ini diapit oleh perbukitan dan hutan tropis yang masih rimbun dan masih lebat. Dan bahkan pada beberapa titik menurut Pak Saparudin nanti perahu akan lewat di bawah pohon, malah di bawah akar, di bawah pohon yang menjuntai ke air. Nah teman-teman semua, juga ini kita terus bergerak, terasa suasana alaminya teman-teman. Perahu terus bergerak dan saya coba kamera saya posisikan di samping kanan ini dan saya rendahkan. Nah ini terlihat, wah super sekali ini teman-teman. Kita melihat di sini bahwa hutan ini memang perlu kita jaga. Sehingga banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari menjaga hutan. Pertama, hutan ini bisa sebagai tempat ekowisata seperti yang sedang kami lakukan saat ini. Yang kedua, hutan akan menyediakan banyak hal, mulai dari oksigen, kemudian sumber air, sumber penyimpanan air, sumber kekayaan ada di dalam hutan. Yang penting hutan tetap kita jaga. Kita jaga hutan, hutan juga pasti akan menjaga kita. Demikian kata orang bijak ya. Nah teman-teman, kita terus bergerak. Wih, air luar biasa ini, sudah semakin jernih. Terlihat di depan bagaimana masyarakat di pinggir-pinggir barangkali memanfaatkan lahan. Nah saya melihat begini dari sisi petualangan, dari sisi wisata petualangan. Nah, kawasan-kawasan di pinggir sungai ini bisa dimanfaatkan ini teman-teman sebagai tempat atau objek untuk glamping, camping dan segala macamnya. Karena memang saya lihat ini sangat potensial sekali, banyak dataran, kemudian banyak sumber-sumber yang bisa membuat wisatawan betah di kawasan ini. Saya baru pertama kali mencoba naik perahu kemudian menuju hulu sungai, karena memang jarang-jarang ini teman-teman di pesisir selatan, di Kabupaten Pesisir Selatan ini ada nagari, ada desa yang hulu sungainya bisa ditempuh dengan perahu. Biasanya hulu sungai ini banyak batu, sehingga perahu sulit masuk. Nah sekarang ini ada di Amping Parak. Jadi kawan-kawan kalau nanti ingin mau datang ke Amping Parak, maksud saya ini Amping Parak Timur, bisa nanti hubungi Pak Saparudin yang pemilik perahu ini untuk melakukan kegiatan aktivitas ekowisata. Jadi ingat ya,
hanya kegiatan ekowisata. Nah, kenapa ekowisata? Karena ekowisata itu orang yang menunggu, kemudian orang yang datang sama-sama berkomitmen menjaga alam, sama-sama berkomitmen menjaga adat istiadat setempat. Nah, itu enaknya, itu baiknya ekowisata. Oke teman-teman, itu terlihat yang baju kuning Pak Supradi sedang bercengkrama ini dengan temannya Pak Fauzan. Nah, jadi asik sekali memang. Jadi sepanjang perjalanan memang diperlukan kawan-kawan mempersiapkan segala kebutuhan, karena kita di perjalanan tidak tidak mampir di di pemukiman. Kalaupun ada rumah warga, saya lihat itu tidak ada yang mempersiapkan bahan makanan misalnya, atau makanan siap saji, karena itu adalah lahan-lahan atau rumah yang ditempati hanya pada saat di ladang. Oke, teman-teman semua, kita sedang menyeruak masuk ini di kawasan yang disebutkan oleh Pak Saparudin tadi. Ada kalanya kita akan melewati pohon yang menjuntai, pohon yang membelintang sungai. Nah, ini suasananya keren sekali nih. Ini sama persis ini seperti di film Rambo keberapa itu, Rambo 4 ya, Rambo 5 ya, menyeruak kemudian masuk ke kolong pohon. Oke, kita coba rasakan bagaimana sensasinya itu teman-teman. Di atasnya ada kumpulan kera itu. Nah, lagi ini mungkin lagi berebutan makanan mungkin ya. Kita lewat di bawah pohon itu. Oke, nah ini sungguh ini adem, bukan adem lagi, ini sejuk. Kawasan di sini sangat sejuk sekali. Jadi teman-teman semua, kalau kawan-kawan berkenan untuk datang hadir ke sini, sekali lagi saya katakan sebelumnya, hubungi Pak Saparudin atau warga setempat yang memiliki kendaraan air ini, sehingga bisa memfasilitasi kegiatan ekowisatanya. Soal harga, nah, silakan teman-teman semua nego dengan pemilik perahu. Nah, itu dia. Soal harga, silakan teman-teman nego dengan pemilik perahu. Saya kurang paham juga ini soal harga, tapi yang penting kalau memang nanti sudah oke, kawan-kawan akan dipandu. Oke teman-teman. Nah, ini kawasan menurut Pak Saparudin ikannya ini besar-besar. Bahkan ada yang panjangnya hampir 1 meter. Ah, inilah Lubuk Badangkuang. Lubuk Badangkuang ini menyimpan ikan-ikan besar berbagai jenis, kata beliau ini. Nah, ikannya sering ditangkapin, tapi alhamdulillah menangkap ikannya dengan cara yang bagus, misalnya dengan ditembak. Nah, ini ikan yang didapatkan di Lubuk Badangkuang ini. Oke. Nah, terlihat begitu besar teman-teman semua. Wah, bagi pecinta alam ini sangat luar biasa ini. Kawan-kawan akan dibawa ke suasana alami, ke suasana yang sangat menyenangkan, saya pikir membahagiakan, karena kawasan ini kawasan yang masih asri alami. Oke, teman-teman semua, tadi saya janjikan saya mau bercerita sedikit soal Amping Para ini. Amping Para ini memang sebuah nagari, kalau di Jawa sama dengan desa. Nah, itu pemerintahan terendah. Kita sudah mengarungi tadi beberapa tempat, misalnya Lubuk, kemudian sebuah tempat pemukiman lama. Nah, saya mau cerita begini.
Amping Parak itu secara umum salah satu kenagarian di pesisir selatan. Nagari ini berada di dalam Kecamatan Sutra. Ingat, sekali lagi bagi yang mau datang, berada di Kecamatan Sutra. Untuk mengetahui lebih jauh tentang negeri ini, saya bisa ceritakan apa yang saya dengar dari Pak Saparudin. Nagari ini adalah salah satu negari di kawasan Bandar 10. Kalau dulu namanya pesisir selatan, ini Bandar 10. Susunan pemerintahannya adalah Rajo, karena di dalam kelarasan Koto Piliang. Di sebelah utara berbatasan dengan Surantia, mulai dari laut dengan kaki bukit Batu Mendamai, sebelah ke Bali ujung dahulunya Gunung Rajo, kemudian kelok jalan besar. Ini agak ruwet ini. Nah, Nagari Amping Parak ini dalam pemerintahan menurut adat dibagi dalam dua bagian, yaitu daerah Badangkuang Mudia. Nah, tadi kita sudah mengarungi Lubuk Badangkuang. Jadi pertama daerah Badangkuang Mudia yang disebut juga dengan Koto Nantigo, yaitu Koto Rana, Koto Tinggi, Sungai Kumbayang. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan Badangkuang Hilir, yaitu Limbur Pasang Mudia. Limbur Pasang Mudia meliputi daerah Padang Bajakan, Tarata Paneh, Sikabu, Sungai Lukui, Tanjung Gadang, Bukit Kacia. Kemudian ada Limbur Pasang Hilir. Limbur Pasang Hilir adalah daerah yang meliputi dari Koto Taro sampai ke hilir, misalnya Padang Lawe, Pasar Amping Parak, Alai, Padang Tai, dan Ujung Air. Barangkali sebagai informasi dasar terkait Nagari Amping Parak ini, ya saya pikir cukup itu saja. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di mana? Di lubuk. Jadi di sini ada dua lubuk, teman-teman. Tadi lubuk Badangkuang yang ikannya kalau lebarnya hampir selebar papan itu, panjangnya bisa sampai 1 meter. Ada lagi satu lubuk ini. Kita memasuki lubuk yang disebut oleh masyarakat di sini adalah Lubuk Buayo. Nah, buayo itu kalau bahasa Indonesia buaya. Ya, bukan berarti di sini ada buaya, tidak. Hanya nama lubuknya saja, Lubuk Buaya. Nah, di sini sering warga yang punya keahlian melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan senjata. Jadi tidak merusak, tidak memusnahkan, ya. Jadi sekali lagi saya katakan tidak memusnahkan. Nah, oleh karena itu teman-teman semua wajib, sekali lagi saya katakan, yang hobi traveling, kemudian yang hobi wisata petualangan, rugi kalau tidak datang ke Amping Parak. Maka datanglah ke Amping Parak Timur. Itu saja. Terima kasih. Barak, Pani Barak Timur. Baru bertarik semua. Baru kata awak. Saya ikan dulu ya. Itu ya jenazah ke Perong Keren. Dan supaya udah jauh lo mau ke Keren dia. Sikot telan tadi. Kira dulu tadi. Perlu kita masuk akul ya. Kalau situ kali doang. Ada standar awal. Dasar lama dan lama dengan sudah. Itu yang membuka dia. Karena sama-sama